Perhatikan penamaannya. Dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima, mereka namakan dengan hitungan hari. Yaumul Ahad, Yaumul Itsnin, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis. Masya Allah, mereka sibuk beraktivitas mencari kehidupan dunia untuk mereka tampilkan pada hari yang ke-6. Mereka tidak namakan dengan Yaumus Sadis, mengambil bentuk bilangan, atau Yaumus Sittah, mengambil bentuk turunan bilangan. Tapi mereka namakan dengan nama yang unik, yang menunjukkan kebiasaan mereka yang dihadirkan dalam setiap akhir pekan. Dinamakan dengan Yaumul Arubah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di hari ini untuk memenuhi undangannya, menunaikan ibadah Jumat berjamaah di antara sekian makhluk yang tengah sibuk beraktivitas di muka bumi ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Jumat di hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam catatan sederhana khatib, seorang yang telah berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 650 kali. Seorang yang telah berusia 30 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat dalam hidupnya sebanyak 1150 kali. Seorang yang telah berusia 40 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 1650 kali. Demikian seterusnya sesuai dengan bandingan batas usianya. Namun demikian, pertanyaan terbesarnya sampai dengan Jumat ini, dari sekian Jumat yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini insyaallah, dari ratusan kali, ribuan kali Jumat, apakah di antara kita telah memahami hakikat Jumat itu? Mengapa ibadah Jumat diwajibkan kepada kita sebagai pengganti zuhur? Ada apa di balik esensi Jumat ini? Atau jangan-jangan di antara kita sampai dengan detik ini sudah ratusan kali Jumat, ribuan kali menunaikan Jumat, tapi tidak pernah memahami hakikat di balik ibadah Jumat. Kadang-kadang di antaranya ada yang cuma datang, kemudian duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan tertidur, lantas menunaikan salat 2 rakaat dan pulang begitu saja. Tidak pernah terjadi Jumat dalam sepekan, kecuali hanya ibadah formalitas yang melahirkan duduk, tenang, salat, dan pulang begitu saja. Apakah demikian yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Untuk itulah kemudian, di Jumat ini, kita akan coba mengkaji dengan singkat esensi Jumat dalam Al-Quran dan praktek Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang esensi Jumat akan mengantarkan kita pada aktivitas masyarakat jahiliyah di masa Nabi SAW yang telah memiliki rutinitas dalam sepekan itu dalam kebiasaan hidupnya. Ada di antara mereka yang berprofesi sebagai pedagang, dikenal dengan tujar. Ada di antara mereka yang sibuk mengumpulkan syair-syair dan menyampaikannya dalam bentuk syair atau qasidah, dikenal dengan syu'ara. Ada di antara mereka yang bahkan beraktivitas mencari mantra-mantra untuk ditampilkan dan dipasarkan dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, dikenal dengan kuhan, para dukun atau sahir, para tukang sihir. Hadirin, masyarakat inilah yang mewarnai kehidupan jahiliyah pada saat Nabi SAW, bahkan sebelum beliau dilahirkan sampai diutus menjadi Rasul SAW. Mulai di hari yang pertama dikenal dengan Yaumul Ahad, hari yang pertama. Kemudian hari yang kedua dikenal dengan Yaumul Itsnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Dikenal dengan kemudian hari yang ketiga, mereka sebut dengan Yaumul Thulatha, dari kata Thalatha, hari yang ketiga, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Berlanjut pada hari yang keempat, dikenal dengan Yaumul Arbi'a, dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Sampai dengan Yaumul Khamis, hari yang kelima, hadirin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis.
Pada saat itulah mereka beraktivitas mencari kebutuhan dunianya dengan 4 karakteristik tadi. Ada yang mencari penghidupan dengan memasarkan dagangannya. Ada yang berangkat pergi ke kabilah-kabilah yang berbeda. Bahkan di antara mereka, ada yang merantau sampai dengan ke Yaman. Ada yang ke Damaskus, ke Syria sana. Demikian pula dengan kalangan syuara. Ada yang datang ke lembah-lembah, mencari inspirasi, menuliskan syair-syair tingkat tinggi. Sampai kalangan kuhan, para dukun, para tukang sihir, mencari mantra-mantra ajaib yang sekiranya bisa dipasarkan dalam puncak pertemuan pada akhir pekan. Hari apakah puncak pertemuan itu? Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Hadirin, inilah yang dikenal pada hari yang ke-6 yang mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Perhatikan penamaannya. Dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima, mereka namakan dengan hitungan hari. Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis. Masya Allah, mereka sibuk beraktivitas mencari kehidupan dunia untuk mereka tampilkan pada hari yang ke-6. Mereka tidak namakan dengan Yaumus Sadis, mengambil bentuk bilangan, atau Yaumus Sittah, mengambil bentuk turunan bilangan. Tapi mereka namakan dengan nama yang unik, yang menunjukkan kebiasaan mereka yang dihadirkan dalam setiap akhir pekan. Dinamakan dengan Yaumul Arubah, hari berbangga diri sebagai orang Arab. Yaumul Arubah. Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Maka mereka akan berkumpul di pusat-pusat hiburan yang dikenal dengan nama aswaq. Ada suq Aqadh, ada suq Dumatu Jandal, dan nanti puncaknya hiburan ini akan dipusatkan di sekitaran Ka'bah, di sekitaran Jabal Qubais. Maka ditampilkanlah pada masa itu penampilan-penampilan kehebatan dunia. Orang yang sukses dengan dagangannya dari kalangan tujar, maka siapa yang memperoleh harta paling banyak, maka akan ditampilkan sebagai hartawan terhebat di zamannya, disanjung dan diangkat sebagai orang yang punya martabat yang harus dihargai. Demikian orang-orang yang beraktivitas sebagai para penyair, dikenal dengan syuara itu, maka akan ditampilkan karya mereka yang telah dilukiskan dalam sepekan ke belakang itu. Maka di antara mereka ada Imrul Qais, ada Hutayyah, ada Zuhair bin Abi Sulmah, ada An-Nabigah Az-Zubyani. Orang-orang yang paling hebat syairnya, maka akan dituliskan dengan tinta emas, kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah. Diberi nama dengan mu'allaqat, yang terkenal selalu hadir dalam sepekan dikenal dengan mu'allaqatis sab'ah. Hadirin, demikian pula dengan para dukun, kuhan, atau para tukang sihir, sahir. Maka mantra yang paling ajaib, jimat-jimat yang paling hebat akan ditampilkan pada saat itu, di mana orang yang paling unggul jimatnya, paling hebat mantranya, maka dia yang akan menjadi panutan, bahkan memegang kunci Ka'bah dan kisaran pada saat itu. Hadirin, yang paling penting untuk diketahui, ketika kebiasaan ini terus berlanjut, pada saat Nabi SAW dilahirkan, bahkan diangkat menjadi Rasul, secara singkat, saat hendak hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka berkenanlah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan satu ayat dalam satu surah, yang dengan satu ayat ini, di dalam satu surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampilkan prototipe kehidupan baru yang dikhususkan bagi kalangan orang-orang yang telah beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang memiliki perbedaan, yang memiliki perbedaan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang telah ditampilkan tadi. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-62 itu, surah Al-Jumu'ah, di ayat yang ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin, ya ayyuhalladzina amanu, ketika Rasulullah SAW berdakwah dalam kalangan masyarakat jahiliyah dengan kebiasaan segala aktivitas tadi, kemudian dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turun satu ayat dalam satu surah, ingin menekankan, hai Muhammad, hai Rasulullah SAW, sampaikan pada umatmu, mulai hari ini orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memiliki prototipe kehidupan yang berbeda, akan memiliki kebiasaan yang lain, akan memiliki orientasi hidup yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang telah berlangsung hingga saat ini. Apa itu? Hadirin, perhatikan bagian pertama dari ayat ini. Ketika orang-orang jahiliyah memiliki nama akhir pekannya dengan Yaumul Arubah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dengan turunnya ayat ini, merubah nama Yaumul Arubah dan menetapkannya dengan Yaumul Jum'ah.
Orang-orang Arab jahiliyah berkumpul di akhir pekan, berpesta pora, menyampaikan kesuksesan dunianya, merasa tidak akan ada bekal untuk pulang ke akhirat kecuali kehidupan dunia saja. Maka pada saat itulah Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian beda, tidak sama dengan orang-orang jahiliyah yang hidupnya hanya kumpul-kumpul pesta pora saja, yang hidupnya hanya menampilkan kesenangan dunia saja, yang hidupnya hanya meraih kemewahan dunia saja, yang kaya semakin kaya, yang rendah menjadi budak, yang hebat semakin terangkat, yang rendah semakin nestapa. Tidak. Bagi anda semuanya, yaumul jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kalimat al-arubah diganti namanya kemudian menjadi yaumul jum'ah. Hadirin, kalimat al-jum'ah dalam bahasa Arab berakal dari kata al-jam'ah yang setidaknya memiliki 3 arti. Pertama disebutkan, tidak disebutkan Jum'ah dalam bahasa Arab kecuali mengandung arti pertama, perkumpulan satu masyarakat yang erat. Yang kedua, memiliki sifat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak dinamakan dengan Jum'ah, berakal dari kata al-jam'u, kecuali mengandung 3 makna ini. Berkumpul, mengeratkan satu dengan yang lainnya, kemudian memperhatikan satu dengan yang lainnya. Hadirin, dengan hadirnya makna kalimat Jumat ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menampilkan selain nama baru, juga menghadirkan karakteristik orang-orang beriman yang beda dengan orang-orang jahiliyah. Kalau orang-orang jahiliyah hanya bekerja dalam selama sepekan, mengumpulkan harta dunianya, kemudian mereka bertemu, berkumpul, pesta pora tanpa melihat satu dengan yang lainnya, maka orang-orang beriman tidak seperti itu. Orang-orang beriman dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di tempat biasa, bukan di tempat pesta pora, tapi di tempat terbaik di muka bumi, masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dikumpulkan? Untuk menunjukkan bahwa spirit Jumat ini beda dengan spirit kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bila orang jahiliyah cuma sekedar kumpul, lantas tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya, maka semangat Jumat bagi orang beriman tidak sekedar datang ke masjid. Mereka masuk ke masjid, duduk bersama, mengeratkan satu dengan yang lainnya, dan Masya Allah, saling memperhatikan siapa yang hadir di sampingnya. Sehingga tidak pernah anda dapatkan di masa Nabi SAW, bahkan setelah itu masa para sahabat, masa para tabi'in, orang-orang yang datang ke Jumat kecuali tahu siapa yang hadir di sampingnya, kenal siapa yang duduk di sampingnya, tahu siapa yang ada di belakangnya. Bahkan Masya Allah, tidak pernah ada satu masalah datang ke masjid dalam Jumat kecuali keluar dari Jumat selesai masalah yang dimaksudkan. Sulaik al-Ghatafani datang dari Ghatafan ke kota Nabi Madinah al-Munawwarah. Pada saat beliau masuk, tiba-tiba beliau langsung duduk. Ditunjuk oleh Nabi SAW. Dikatakan satu kalimat, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Jika satu di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan langsung duduk, kecuali anda tunaikan 2 rakaat dulu. Salat 2 rakaat, baru kemudian duduk. Hadirin, para ahli hadis sepakat dalam riwayat Sulaik al-Ghatafani ini, ketika Nabi menyampaikan kalimat-kalimat hadis tadi, bukan ingin menekankan makna tentang pentingnya salat tahiyatul masjid, karena orang-orang Madinah sudah memahami, setiap masuk ke masjid, tunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid, baru kemudian duduk. Tapi Nabi ingin menunjukkan bahwa ada seseorang teman kita yang baru, bukan dari kalangan Madinah, bukan penduduk Madinah, orang asing yang datang ke masjid kita. Perhatikan siapa dia. Siapa dia? Bagaimana kemudian bisa datang ke tempat ini? Adakah apa yang dia perlukan datang ke masjid ini? Adakah yang bisa dibantu dari keperluan orang ini? Hadirin, tidaklah Sulaik datang ke masjid Nabi, kemudian ibadah Jumat di situ, kecuali ketika kembali ke Ghatafan telah mendapatkan kebutuhan yang beliau butuhkan. Tidaklah seseorang berkumpul di masjid, tidaklah kemudian menunaikan Jumat, kecuali hajatnya selalu terpenuhi. Yang sakit kemudian bisa mendapatkan bagian dari obatnya. Yang punya hajat dunia selesai dengan hajat dunianya. Yang lapar mendapatkan makanannya. Yang haus mendapatkan minumannya. Yang butuh kain mendapatkan kainnya. Itulah Jumat. Jadi ketika anda diundang menunaikan Jumat, yang diinginkan bukan sekedar datang, kemudian duduk, mendengarkan khutbah, lantas mengantuk, kadang-kadang tidur, kemudian sholat dan pulang begitu saja. Kalau cuma berkumpul, jangankan anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa kumpul. Kalau cuma ramai, jangankan anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa kumpul ramai-ramai menunaikan itu. Jadi ketika turun ayat Jumat ini, yang diinginkan bukan sekedar datang, duduk, kumpul sama-sama, tapi yang diinginkan ada satu kekuatan terhimpun dari semangat orang-orang Islam itu, yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Hadirin,
jika spirit Jumat ini dipraktikkan dalam kehidupan kita hingga kini, maka Masya Allah, bagaimana ukhuwah Islam itu bisa tercipta. Masya Allah, anak mahasiswa datang Jumatan, yang punya persoalan dengan pelajarannya, bertemu dengan dosennya bisa konsultasi. Orang yang tidak punya pekerjaan, masuk kumpul di Jumat, bertemu dengan yang punya lapangan pekerjaan, bisa dibantu. Orang yang sakit, tidak sanggup untuk ke rumah sakit, datang ke Jumat, bertemu dengan dokter, bisa dibantu. Hadirin, jika spirit Jumat ini dipraktekkan dalam kehidupan, seperti Nabi SAW mengajarkannya, maka keindahan akan tercipta dalam lingkup kehidupan masyarakat kita. Hanya ironisnya, sampai dengan detik ini, kadang-kadang spirit Jumat yang ditanamkan dalam Al-Quran ini, belum kita dapatkan dalam kehidupan kita. Silakan Anda perhatikan. Tidak sedikit orang-orang yang datang dalam Jumat, Masya Allah, bahkan tidak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Tidak tahu siapa yang hadir di samping kirinya. Tidak mengerti siapa yang ada di samping kanannya. Kadang-kadang cuma datang, duduk, dengarkan khutbah, sholat, kemudian pulang terpecah begitu saja. Bukan ini yang diinginkan. Karena itulah hadirin, dalam kesempatan Jumat ini, kiranya penting kita untuk merenungkan kembali. Menghadirkan spirit Jumat dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, tidak diingatkan kita dalam Jumat. Dipanggil setiap pekan, kecuali Allah kumpulkan kita untuk melihat siapa yang hadir di sekitaran kita. Untuk membantu siapa yang membutuhkan bantuan. Karena itulah ayat Jumat dilekatkan setelah surah As-Saff, yang berarti ikatan yang kuat, yang sulit untuk dipisahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bisa memahami hakikat Jumat ini, yang dalam kesempatan Jumat ini bisa kita ambil spiritnya dan dipraktikkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an.